Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk mengetahui atau berbicara tentang manusia baru. Manusia baru, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak menjadi gampang. Menjadi manusia baru tidak segampang kita bayangkan, tidak segampang membantah. Tapi manusia baru, saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu melalui proses sehari demi sehari, waktu demi waktu, sehingga kita nanti menjadi manusia nyata yang hampir atau serupa dengan Kristus. Dan hari ini firman ini kita mau perhatikan di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Tapi yang mau saya baca hari ini adalah satu ayat. Kita mau sama-sama baca. Manusia baru itu Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Tapi kita mau baca satu ayat, yaitu ayat yang 10. Saya mengajak kita semua sama-sama membuka kitab kita. Apakah itu Alkitab Kudus atau elektron kudus, bisa sama-sama kita baca, supaya kita sama-sama diberkati Tuhan pada hari ini. Saudaraku, Kolose 3 yang kita baca ayat 10. Jika sudah temukan, katakan amin. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar miliknya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk memperoleh manusia baru harus diperbaharui terus-menerus, kata Rasul Paulus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya kira semua kita ingin menjadi manusia baru. Ada amin? Kita tidak ingin tetap menjadi manusia lama, manusia yang ada di dalam dosa, manusia di dalam kesesatan, manusia di dalam keterpurukan, manusia yang tidak disenangi Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara dan saya, kita sekalian menjadi manusia baru, ciptaan baru yang telah ditebus oleh darah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen tidak boleh putus asa. Orang Kristen harus berjuang. Orang Kristen terus berproses untuk menanti kemudian kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita ini tidak stagnan. Harus ada proses iman kita, harus ada proses rohani kita, supaya kita semakin bertumbuh menuju nanti manusia yang baru yang hampir serupa dengan Yesus. Itu rencana Tuhan sebenarnya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, Rasul Paulus katakan di dalam ayat 5 sampai ayat 17, ada banyak hal yang harus manusia itu lakukan, yang harus saudara dan saya kerjakan, lakukan di tengah-tengah perjalanan kita mengiring Tuhan di akhir zaman. Ada banyak hal, saudaraku, yang dikatakan tadi. Untuk itu, saudaraku, apa yang kita lakukan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang mau lakukan orang-orang percaya, orang-orang Kristen? Mereka harus melakukan proses-proses ini seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Sehingga kita nanti menjadi manusia yang betul-betul baru di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Yang pertama, saudaraku,
yang mau kita lakukan yang terambil di dalam ayat 5. Demikian dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama kita disuruh firman Tuhan ini adalah mematikan segala sesuatu yang bersifat dunia. Agar saudara dan saya menjadi manusia baru, harus mematikan segala sesuatu yang bersifat dunia. Dan itu harus saudara matikan. Itu harus saya masih matikan. Itu harus kita matikan. Untuk menjadi manusia baru, seseorang harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Apa itu yang duniawi? Firman Tuhan katakan di sini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dalam ayat 5. Yang pertama duniawi itu adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan. Jadi itu harus saudara dan saya matikan dalam hidup saya, dalam hidup kita, dalam kepribadian kita, supaya kita layak dan dapat menjadi manusia baru sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa itu semua dikatakan hawa nafsu itu adalah semuanya itu mendatangkan murka. Itulah makanya itu harus dilakukan. Karena apa? Karena mendatangkan murka Allah, karena mendatangkan murka Tuhan. Maka itu harus dimatikan dari setiap kehidupan oleh anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya saudaraku. Maka hal-hal yang tadi ini, yang bersifat duniawi ini, harus saudara dan harus saya hentikan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi manusia baru, dia harus berusaha. Manusia baru, dia harus berjuang terus-menerus. Manusia baru harus mematikan segala sesuatu yang dunia. Dan kemudian Rasul Paulus katakan, saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-7 itu, demikian dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang belum menjadi ciptaan baru, lahir baru itu selalu melakukan hal-hal yang duniawi. Bahkan merasa senang, merasa aman ketika mereka ada berada di dalam hal-hal dunia itu, saudara. Artinya dia tidak merasa takut, dia tidak merasa gelisah, dia tidak merasa sungkan kepada Allah ketika mereka masih berada di dalam hal-hal yang duniawi. Tapi ketika mereka sudah menjadi yaitu ciptaan baru, manusia baru, maka dia akan ada ketakutan. Salah saya lakukan ini salah kepadaku. Sebab dengan berkata itu mendatangkan murka Allah. Kalau saya adalah ada di dalam yaitu hal-hal duniawi, pasti Allah murka, pasti Allah marah, pasti Allah memberikan ganjaran yang setimpal bagi apa yang saya lakukan. Itu orang yang sudah menjadi manusia baru, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mematikan, Rasul Paulus katakan dalam firman-Nya ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Setelah kita mematikan, Rasul Paulus kata harus buang. Apa yang dibuang? Yang bersifat dunia.
Sebab itu tidak layak, tidak relevan, tidak cocok lagi di dalam kehidupan manusia baru yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, saudara. Tapi manusia yang baru itu adalah dikatakan ayat selanjutnya, yang mau dibuang itu, saudara yang dikasih Tuhan, yaitu marah. Atau masih ada kita selalu marah? Itu harus dibuang, sebab itu mendatangkan murka Allah. Lagi dikatakan geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Semuanya itu harus kita buang, karena sungguh-sungguh tidak berkenan di hati Allah. Ketika itu kita lakukan, kita buang, maka saudara dan saya menjadi layak, menjadi manusia baru di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, Juru Selamat kita yang mengasihi setiap kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kedua hal ini, yaitu kita harus mematikan, kita harus membuang yang bersifat duniawi dari setiap kehidupan kita. Maka saudara dan saya akan bisa dilayakkan menjadi manusia baru sesuai dengan kehendak. Sebab kita Allah yang baik, penuh kasih, yang mau merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik bagi saudara dan bagi saya. Sebab rancangan Dia adalah sungguh rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita. Dia memberikan kepada saudara, Dia memberikan kepada anak-anaknya, Dia memberikan kepada umatnya, asalkan umatnya sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan melakukan larangan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita perhatikan pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu, firman itu, ketika buanglah segala sesuatu, apa yang harus kita buang? Tentunya biasanya yang dibuang sampah. Ketika membuang sampah pasti dibuang ke tempat sampah atau sampah. Dalam sampah itu biasanya ketika bertahan beberapa hari dia akan mengeluarkan busuk yang menyengat. Sungguh tidak sedap dicium oleh setiap orang yang dekat kepada sampah. Dan ini saudaraku, firman Tuhan katakan adalah marah, geram, kejahatan, fitnah, itu adalah sampah. Maka itu bisa akan mengeluarkan bau busuk yang tidak menenangkan bagi Tuhan dan juga bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu Tuhan ajarkan, Tuhan ingatkan lewat Rasul Paulus ini, supaya itu saudara dan saya buang dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buat sampah itu sesuatu yang tidak ada gunanya lagi, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membuat kita susah. Semuanya itu harus kita buang. Apa yang harus kita buang dari hidup? Jauhkan itu, singkirkan itu dari setiap hidup kita. Sebab itu kata firman Tuhan adalah sampah yang tidak berguna, sampah yang tidak berarti, sampah saudaraku yang bisa mengganggu setiap kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, saya percaya kita yang hari-hari ini tidak ada yang suka marah. Ada amin? Tidak ada yang suka geram. Tapi saya percaya kita yang hari-hari ini adalah peramah, penyayang, sesuai perayaan Natal yang saudara lakukan, yang kita lakukan di sepanjang beberapa hari ini, terkhususnya pada bulan 12 dan nanti tanggal 24 malam menjadi puncak Natal kita dan perayaannya nanti tanggal 25, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini bukan hal sesuatu yang mudah.
Ini tidak gampang untuk melakukan, untuk mengerjakan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kita sendiri tidak akan mampu. Saudara tidak akan mampu melakukan ini dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan sanggup melakukan ini, saudara-saudaraku. Sebab kenapa, saudaraku? Sebab kita masih hidup di dunia. Saudara-saudara kita masih gampang jatuh ke dalam dosa. Maka oleh karena itu kita butuh pertolongan. Kita butuh penolong yang sejati. Untuk itu kita minta pertolongan Roh Kudus. Untuk itu kita minta pertolongan Tuhan, supaya Dia mendukung, supaya Dia membantu, supaya Dia menolong kita, agar kita mampu, saudaraku, untuk dapat mematikan, untuk dapat membuat hal-hal duniawi yang sungguh-sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, jangan kita pakai pikiran kita. Maka ketika kita supaya bisa kita buang ini, tentu sekali harus ada satu pribadi yang sejati, yaitu Yesus, yaitu Roh Kudus yang ada tinggal di dalam setiap hidup kita, yang bisa menolong, menopang, mendukung setiap hidup kita. Maka kita bisa berpikir seperti berpikir Yesus, berkarakter seperti karakter Yesus, memiliki kasih, cinta damai di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita memiliki Roh Kudus, maka kita sanggup mematikan sesuatu yang duniawi. Maka kita sanggup membuang segala sesuatu yang menjadi sampah yang tidak berguna dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan saudara dan bagi saya, dan mengajar saudara dan mengajar saya, supaya kita menjadi manusia baru ini. Karena itu di dalam ayat 12 dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan kasihinya, kenakanlah belas kasih. Orang-orang yang dipilih Allah, yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihnya. Maka hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam setiap hati. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati setiap umat-umat. Maka lewat itu, saudaraku, hidup kita, hati kita akan merasa tenang, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka dikatakan di sini tadi, hendaklah berbelas kasihan, hendaklah kemurahan, hendaklah kerendahan hati, hendaklah kelembutan dan kesabaran. Dan itu, saudaraku, yang dimiliki oleh manusia yang sudah lama. Manusia yang sudah baru itu, dia akan memiliki belas kasihan, dia akan memiliki kesabaran, dia akan memiliki kemurahan, dia akan memiliki kerendahan hati. Oleh karena itu, ini yang mau kita inginkan dan Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya ini ada dalam hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, kita diajar firman Tuhan ini, hendak damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup. Dan kalau damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita, pribadi lepas pribadi, maka saya percaya 100% dalam hidup kita akan ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu belas kasihan, akan ada kemurahan, akan ada kerendahan hati, akan ada kelemah lembutan, dan akan ada kesabaran. Dan itu hanya ditemukan di pribadi Yesus. Dan ketika Yesus sudah memerintah hati kita,
maka itu saudaraku akan otomatis mengalir dalam setiap kehidupan kita pribadi. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita koreksi. Mari kita koreksi hidup kita pribadi, sendiri-sendiri kehidupan kita. Apakah kita sedang berproses menjadi manusia baru? Apakah kita sedang menuju ke sana? Dan sekarang, apakah kita betul-betul berjuang terus-menerus bersama-sama dengan kita? Perlu kita koreksi. Selama ini apakah saya ada berjuang bersama Tuhan, atau saya berjuang sendiri? Jika saya berjuang sendiri, lalu saya tinggal di dalam hal-hal duniawi. Dan kalau itu sudah ada, kata firman Tuhan tadi, dahulu kamu di situ, sekarang berubah, melangkah, beralih, pindah tempat, menjadi manusia baru, ciptaan baru, yang disukai Tuhan dan setiap kehidupan. Maka kita saudaraku yang dikasih Tuhan, betul-betul berjuang bersama-sama dengan Tuhan, mematikan, membuang tabiat lama. Mari kenakan karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Haleluya. Kenakan karakter baru, yaitu karakter Kristus. Yang seadanya sesungguhnya adalah kasih adanya dalam setiap kehidupan. Maka ketika karakter Tuhan itu memimpin saudara, memimpin saya, memimpin saudara, dan memimpin saya percaya keselamatan daripada Tuhan itu akan tetap tinggal di dalam setiap kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah membuang yaitu tabiat lama itu, hal-hal dunia itu, maka manusia baru kita akan menjadi kekuatan yang baru, menjadi memiliki karakter yang baru, menjadi manusia baru. Kita akan menjadi berkat bagi setiap orang. Jadi manusia baru itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya dirinya sendiri. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat di mana dia berada. Menjadi berkat di mana tinggal. Menjadi berkat di mana dia bekerja. Menjadi berkat bagi setiap orang. Dan dia selalu dipandang ada Yesus di dalam setiap kehidupannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen sudah lama, menjadi pengikut Kristus, tetapi tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang Kristen yang sejati. Ada banyak kita lihat, ada banyak kita temukan saudaraku dari selama sudah menjadi lama menjadi orang Kristen dan mulai kecil mengikut orang tuanya, ditatipkan lahir menjadi Kristen. Tapi kita lihat saudaraku tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang Kristen yang sejati. Maka seringkali kita melihat kesaksian yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, ini saudaraku tidak menunjukkan menjadi orang Kristen yang baru, menjadi manusia baru. Jadi kalau firman Tuhan katakan, kalau A katakan A, kalau B katakan B, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lain daripada itu, firman Tuhan katakan itu berasal dari itu berasal dari. Maka untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita sudah dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya saudaraku. Mari kita menjadi manusia baru di dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah menjadi manusia baru, maka kita akan seperti Tuhan yang dikehendaki Tuhan dari setiap kehidupan. Kiranya saudara hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan mau menjadi manusia baru dan datang kepada Tuhan menyerahkan hidup, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang disempurnakan oleh darah Yesus, sampai nanti Yesus kali kedua datang ke tengah dunia untuk mengambil orang
setiap orang yang memanggil nama Tuhan, setiap orang yang menjadikan Yesus juru selamat pribadinya, maka setiap orang itu akan senantiasa ditemui kudus dan tidak bersalah di hati Tuhan. Saya percaya ketika kita semua yang hadir hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini dapat kita renungkan dan dapat kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita, dalam perjalanan kita sehari-hari, maka saya percaya saudara dan saya akan nanti bisa menjadi satu keluarga di dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan, termulia Tuhan siang hari ini kekal untuk selama-lamanya. Amin.